Doa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu mendampingi hidup kami, Allah sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kebenaran dan fakta seringkali diputarbalikkan demi kepentingan pribadi. Di hadapan sidang Mahkamah Agama dan sidang pengadilan negeri yang dipimpin Pontius Pilatus telah menyatakan Yesus tidak bersalah. Karena takut kehilangan simpati rakyat, Yesus tetap dihukum mati. Keputusan yang tak lagi berpihak pada keadilan sejati membuat Yesus harus disalibkan. Menurut tradisi yang berlaku, seorang yang dianggap berdosa besar harus dihukum mati dengan cara disalib. Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela dan cinta, tanpa protes dan perlawanan. Cacian, hinaan, dan kejahatan yang dituduhkan diterima dalam diam, pasrah, dan taat pada kehendak Bapa. Memang jalan salib inilah yang harus Ia tempuh demi keselamatan mereka yang dikasihinya. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan memutuskan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang harus segera dilaksanakan. Yesus harus memikul salibnya sendiri. Sementara para serdadu menganyam mahkota duri, lalu ditancapkan di kepala Yesus. Darah mengucur membasahi muka, mulai menutupi pandangannya. Pedih rasanya, dan sambil tertatih, dipanggulnya salib kehinaan itu menuju Kalvari, tempat kematiannya.
Salib adalah lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, tanda solidaritas dan rasa senasib terhadap derita sesama dan seluruh ciptaan. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan, jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Suci-Mu Engkau telah menebus-Mu. Yesus mulai kelelahan, kekuatan fisiknya mulai menurun, sementara jalan mulai mendaki. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh dan tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang mengandung. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung, sebab pun lebih ringan mengikuti Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci. Yesus terus berjalan, memanggul salib berat, pelan, tertatih-tatih, sambil terus menerima cacian dan hinaan, pukulan, tendangan, dan bentakan yang menyuruhnya terus berjalan. Bunda Maria yang berdiri di jalan yang dilalui Yesus, melihat semua kesakitan yang dialami putranya. Ia ikut merasakan penderitaan sang putra. Dalam hati seolah berkata, "Putraku, ini ibumu. Aku tahu engkau kuat dan harus menyelesaikan tugasmu. Teruslah berjalan." Yesus berhenti sebentar, melihat ibunya di pinggir jalan. Mereka beradu pandang, pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Perjumpaan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya.
Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami, bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus mulai terkuras habis oleh beban salib yang berat yang harus dipikul. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah, seolah tak punya daya lagi untuk berjalan. Tak ada minuman pelepas dahaga, tak ada makanan pemulih tenaga. Yang ada hanya panas terik, rasa perih, dan sakit tak terkira. Sekujur tubuhnya penuh bilur dan darah. Bertubi-tubi menerima hinaan, cacian, dan ludah yang menyembur ke wajahnya. Para serdadu melihat sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Simon dari Kirene, seorang petani yang baru pulang dari ladang, dipaksa oleh para serdadu untuk menolong memanggul salib Yesus. Simon tak kuasa menghindar. Dengan terpaksa ia menolong memanggul salib Yesus. Pengalaman baginya beroleh rahmat dekat dengan Tuhan Yesus. Inilah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6,
Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akibat siksaan fisik yang tak terperi dan panas terik yang menerpa tubuh Yesus, membuat keringat bercampur darah mengucur deras pada tubuh dan wajahnya. Kitab Yesaya melukiskan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Veronika, seorang perempuan saleh dari Yerusalem, memberanikan diri mengusap wajah Yesus dengan kain kerudung. Tanpa takut ia menerobos masuk kerumunan banyak orang dan para serdadu yang mengawal. Veronika mendekat, menatap penuh keibaan, lalu mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Usapan yang sungguh berarti, yang seolah mengajak kita mengusap muka kita sendiri, yang tak tahu malu terus berkubang dosa. Sementara para serdadu yang melihat adegan ini menghardik, membentak, dan mengusirnya pergi. Tindakan Veronika merupakan simbol keberanian untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan di tengah penderitaan Yesus. Beranikah kita seperti Veronika menerobos sekat keegoisan, sektarian, yang suka pilih-pilih, serta peduli pada kepentingan sanak keluarga sendiri? Ataukah kita hanya mau cari nama baik, popularitas, bahkan tebar pesona, seolah berbuat kebaikan, tapi sebenarnya hanya cari muka di hadapan umum? Teladan Veronika adalah penerapan dari ajaran Yesus sendiri tentang keberanian mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran diri sendiri untuk berbuat baik, walau harus beresiko korban. Keberanian Veronika berbuah karunia. Gambar wajah Yesus ada pada kain kerudungnya. Demikian juga kebaikan yang kita perbuat, sungguh demi kebaikan sesama, bukan kesombongan diri, seperti yang diajarkan Tuhan. Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, agar Bapa yang di surga yang melihat yang tersembunyi membalasnya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami telah meringankan pula beban-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Meski sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, namun karena kelelahan yang mendera dan berat salib yang tak terkira, Yesus jatuh kedua kalinya. Serdadu kembali menyeretnya, mencambuk dan mendera tubuhnya. Dengan semangat yang masih ada, Yesus bangun kembali, tegak berdiri menapaki jalan ke Kalvari. Meski langkah mulai goyah, tapi semangat tidak punah. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak
akan berhenti sampai tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Inilah teladan kasih Yesus. Demi kasih cintanya kepada manusia, ia taat pada kehendak Bapa dan rela mengorbankan diri demi keselamatan saudara-saudarinya. Marilah berdoa bersama. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sementara Yesus memanggul salib dengan tertatih, menahan sakit dan pedih, para wanita di pinggir jalan menangis dan meratap dengan hati teriris. Melihat Yesus yang penuh kesakitan berjalan di hadapan mereka, Yesus menghampiri para wanita itu. Dengan belas kasih menghibur mereka, seolah mengingatkan akan derita yang justru akan menimpa mereka. Cinta Yesus menjadi teladan penghiburan yang meneguhkan, mengajak kita melihat diri sendiri, merefleksikan perbuatan kita selama ini, sekaligus mengajarkan kita agar di tengah penderitaan dan kesulitan hidup, kita mesti tetap peduli pada penderitaan sesama, terutama orang miskin, cacat, dan menderita. Keprihatinan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudari Yesus yang hina dina menjadi pemulihan atas penderitaan kita juga. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Kalvari sudah tampak. Jalan terjal menapak kian sulit dilalui. Sementara tenaga Yesus sudah terkuras habis, Yesus terjerembab jatuh tersungkur ketiga kalinya. Lebih parah dari yang pertama dan kedua. Para serdadu tak ingin berlama-lama. Yesus kembali dicambuk dan didera. Dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus bangun kembali dengan sempoyongan. Namun berdiri kembali,
melanjutkan jalan derita yang harus ia lalui. Inilah ajaran semangat pantang menyerah yang tak tergoyah oleh derita dan kesulitan hidup apapun jua. Meski badai dan gelombang hidup menerpa, ketaatan dan kesetiaan pada Yesus harus tetap diperjuangkan. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjara kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya Yesus sampai ke puncak Kalvari. Para serdadu segera mempersiapkan penyaliban. Palang kayu salib dibentangkan ke tanah. Di hadapan orang banyak yang mengikuti perjalanan salibnya, pakaian Yesus ditanggalkan. Dengan paksa pakaian Yesus dilepaskan, sehingga luka-luka bekas penyiksaan kembali mengalirkan darah. Dengan menahan rasa sakit yang hebat, Yesus pasrah pada para serdadu yang dengan kasar mempermalukannya di hadapan umum. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Harga dirinya dihancurkan dan perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Lah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiba saatnya yang paling mengerikan. Tubuh Yesus ditarik, dirobohkan di atas palang kayu salib. Kaki diluruskan paksa dan tangannya direntangkan pada palang kayu. Para serdadu tanpa rasa belas kasihan mulai melubangi tangan dan kakinya dengan paku besar. Darah segar mengalir dari urat nadinya. Darah terkuras pertanda sakral maut mulai tiba. Sembari menahan rasa sakit yang luar biasa,
Tiada kata amarah, kecaman, maupun sumpah kutukan, namun justru kata pengampunan keluar dari ungkapan kasih-Nya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Setelah bergulat dengan maut selama 3 jam, akhirnya Yesus wafat. Semesta menjadi sunyi, sepi, diselimuti duka mendalam, menyertai wafat Tuhan. Yesus Tuhan kami, Engkau yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini Engkau gugur dalam kehinaan di Kalvari. Purna sudah bakti pada kehendak Bapamu. Engkau menyerahkan rohmu kepada Allah Bapa. Kami percaya Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya, Sang kebenaran yang telah memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang menyatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran sejati yang ditemukan dalam kasih agung ilahi yang wafat dalam diri wajah Allah insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Padamu juga ya Yesus, kami berserah diri pada kehendak suci-Mu. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sore itu jenazah Yesus masih tergantung di salib. Suasana mencekam di Kalvari mulai terasa. Merinding bulu kuduk sang kahlayak yang menyaksikan penyaliban dan wafat Tuhan mulai mundur diri satu persatu dan meninggalkan tanda tanya besar. Siapakah dia ini? Hari itu adalah persiapan Sabat. Maka sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea yang merupakan salah satu murid Yesus, juga anggota majelis besar, memberanikan diri datang kepada Pontius Pilatus, meminta jenazah Yesus dari palang salib untuk dikuburkan. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria yang setia berlutut menanti di kayu salib. Untuk terakhir kalinya, jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang luar biasa. Dengan keteguhan iman, Bunda Maria tetap tabah dan percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah penurunan jenazah dari salib, tibalah saat untuk dimakamkan. Tanpa proses pembersihan dan pemberian wangi-wangian, jenazah Yesus langsung dibungkus kain. Walau sisa-sisa darah kering masih lekat. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Kain kafan pembungkus tubuh menjadi bukti nyata dari kehendak ilahi yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh bangsa manusia di muka bumi dan segenap alam ciptaan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa.
Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkan berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri keselamatan ini, hari Jumat, Perayaan Ekaristi hari Jumat, pekan ketiga Prapaskah, marilah kita hening sejenak menyesali segala kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Kami ini sering lemah. Maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripada aku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dari kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Mariba.
Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antara Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suara. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Dengarkanlah suara. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang bisa kita petik dari bacaan Injil pada perayaan Ekaristi kita bersama malam hari ini. Yang pertama, dengan keseluruhan diri mengasihi Allah. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena kita sudah tahu, kita sudah paham dan mengimaninya bahwa Allah terlebih dahululah telah mengasihi kita umat manusia. Dan itu tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita goyahkan.
Maka sebagai umat beriman yang percaya, mengimani dan mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita, kita harus mengasihi Allah dengan keseluruhan diri kita. Di sini sudah jelas disampaikan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita masing-masing. Bagaimana itu dilakukan dalam kehidupan beriman kita? Sudahkah selama ini saya dalam perayaan Ekaristi itu membuat diriku seutuhnya berada di dalam gereja? Dalam artian pikiran kita tidak boleh harus mengomentari atau tidak boleh mulai melihat, kok gini cara dia baca Injil, atau kok gini dia kor. Sudahkah kita terfokus pada perayaan Ekaristi? Keseluruhan diri. Itu mungkin yang bisa kita wujudkan dalam mengasihi Allah secara menyeluruh dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya ialah tetap fokus pada perayaan Ekaristi. Sudahkah kita demikian? Atau ketika Romo memberikan khotbah, kita kemudian lihat WA group dan buka sosial media lainnya. Lalu yang kedua, ketika kita mampu mengasihi Allah dengan keseluruhan diri kita, maka kita juga mampu untuk mengasihi sesama. Siapakah sesamaku? Yesus justru mengatakan bahwa orang-orang yang selama ini jarang diperhatikan, itulah sesama kita, bukan saudara kita, bukan orang yang hanya baik dengan kita, tetapi semua orang, terutama mereka yang miskin, lemah dan menderita. Sudahkah kita mengasihi mereka? Ataukah kita hanya mengasihi orang-orang yang sependapat dengan kita? Ini bisa kita lihat dengan seringkali terciptanya grup-grup yang begitu banyak di tengah umat. Gap-gap satu sama lain yang kemudian mulai memecah belah. Semoga dalam diri kita, dalam diri gereja kita di Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja ini, kita dijauhkan dari semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok angguran usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, pandanglah persembahan kami, semoga berkenan di hati-Mu dan menjadi sumber keselamatan kami
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya.
Mencintai Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada segala kurban. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, resapilah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga rahmat penebusan yang kami terima dalam perayaan Ekaristi ini makin lama makin kami wujudkan dalam hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, kegiatan dan karya kita sepanjang hari ini, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan istirahat malam kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi hari Jumat pekan ketiga Prapaskah sudah selesai.